Jembatan merah, sungguh gagah. Suatu ketika saya melihat di TV ada seorang sosok wanita yang cantik ya, ayu gitu. Saya tanya, Pak, itu apa ya? Siapa ya? Wah, itu Ibu Waljina. Katanya, Ibu Waljina itu siapa? Saya bilang gitu. Ibu Waljina itu penyanyi keroncong, Dok. Keroncong itu apa, Pak ya? Keroncong itu ya kayak kamu sering lihat pada waktu Bapak latihan setiap malam minggu dengan teman-teman Bapak, tentara-tentara itu. Oh, itu musik keroncong. Terus baju yang dipakai itu apa, Pak, namanya? Kebaya. Rambutnya sanggul, Dok. Saya bilang, Pak, cantik ya, Pak. Ayu ya, Pak. Aku kepengen seperti itu dong. Saya bilang gitu. Oh, berarti kamu mesti belajar lagu keroncong, Dok. Mau, Pak, mau. Akhirnya saya setiap malam minggu tuh suka ikut melihat Bapak latihan keroncong, dan saya mulai latihan 1-2 lagu gitu. Tapi lucu sih, waktu saya pakai baju begitu, pakai jeans, saya pakai backpack begitu, di bandara dijemput sama panitia. Panitia tuh muter-muter, saya nungguin mana sih panitianya, Dik, sama adik saya kan. Kok nggak datang-datang? Atau nggak ada 2 orang itu kowat gitu datang. Mbak, ini siapa ya? Saya lagi jemput Bu Sundari, katanya gitu. Nah, ini Bu Sundari. Loh, ini Bu Sundari. Harus gitu. Kalau dibilang rekaman harus ya, harus ada, karena itu suatu pertanggungjawaban kita kepada publik ya. Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Halo Sobat Mantap, salam jumpa kembali dengan saya, Mas Rere, masih di podcast Fix Mantap. Senang sekali karena hari ini saya berjumpa kembali dengan Sobat Mantap dengan nuansa yang lebih elegan. Asik. Nuansa yang anggun, syahdu, Indonesia. Asik. Ya, berbicara tentang musik di Indonesia, ada satu aliran musik yang memang melegenda sekali, ya, dari zaman saya kecil sampai mungkin era 2000-an atau mungkin bahkan sampai sekarang. Tapi sayangnya sekarang saya sudah agak susah atau jarang bertemu dengan golongan musik ini. Nah, salah satu legenda musik ini saat ini hadir bersama saya. Beliau benar-benar seorang legend dan konsisten di jalurnya. Siapakah dia? Jembatan merah, sungguh gagah, berpagar gedung indah. Oke. Assalamualaikum, saya Sundari Sukoco. Gak kuku. Au. Luar biasa sekali, dan saya bahagia sekali ketika saya diinfo, Mas, minggu ini di sesi terakhir ada Mbak Sundari Sukoco ya. Itu luar biasa, surprise buat saya. Wow, beneran mau hadir? Iya mau. Wow, terima kasih Mbak. Sama-sama, Mas. Oke, panggilan akrabnya siapa? Mbak Sundari atau Mbak siapa? Unti. Ya. Oh, bukan Onti ya? Bukan, Unti. Unti. Memang sudah Onti juga. Malah Eyang kali. Unti ya, Mbak Unti ini panggilan akrab dari Mbak Sundari Sukoco. Oke, kita ngobrol-ngobrol ya Mbak. Oke, sebelumnya saya ingin bercerita sedikit. Beberapa minggu lalu teman saya, dia tinggal di Jerman, kemudian dia ke Indonesia, terus bilang, gue pengen nginep dong di tempat lu, katanya gitu kan Mbak. Terus nginep. Nah, tiba-tiba cerita-cerita. Dulu dia sempat ikutan, kalau zaman dulu kan ada lomba bintang radio dan televisi, dan versi keroncong. Betul. Nah, dia itu pernah jadi juara 1 gitu. Terus saya bilang, oh beneran? Saya masih ingat loh waktu kecil tuh, bapak saya kalau siang, kalau orang Jawa tuh kerjanya pagi sampai siang Mbak. Iya. Ya, begitu menjelang siang, tidur siang. Enak ya Mbak zaman dulu. Kalau kita sekarang 24 jam kerja 24 jam mulu. kerja terus. Udah zamannya udah lain. Udah lain ya. Iya. Nah, kalau sudah menjelang siang, mau tidur pasti setelannya lagu keroncong. Oh iya. Iya kan? Kalau siang tuh pasti keroncong. Benar, seperti itu. Nah, akhirnya coba dong ajarin saya. Nah, dia sempet tuh Mbak ajarin saya lagu Di Bawah Sinar Bulan Purnama. Iya.
Ternyata 2 minggu kemudian saya ketemu sama orangnya di sini. Oh, Luar biasa, tepuk tangan alhamdulillah. dong. Sekali lagi terima kasih ya Mbak. Yes, sami-sami. Mbak, kita bicara dulu, kita flashback dulu. Iya. Mbak Unti ini terkenal dengan konsistensinya di dunia keroncong. Ya. Boleh tahu nggak sih masa kecilnya dulu gimana sampai akhirnya bisa bermusik di jalur ini? Oke. Kembali lagi ya pada masa lalu ya. Jadi saya itu 3 bersaudara perempuan semua. Saya Oke. anak paling tengah. Oke, Bapak saya seorang tentara, oke. Auri, yang hobinya main musik Hmm. keroncong, main cello, main gitar. Dan dengar kabar sih katanya beliau pernah juara nyanyi keroncong tapi nggak pernah mau ngaku. Sampai terakhirnya gitu nggak mau ngaku sama saya. Oke. Sering kadang-kadang setiap malam minggu berkumpul dengan teman-temannya tentara-tentara itu main musik keroncong. Dan kadang suka waktu kami masih kecil-kecil di antara 3 bersaudara itu kalau sore itu kan biasanya istirahat ya sebelum sesudah mandi istirahat karena mau siap-siap untuk belajar. Nah itu bapak saya main gitar. Gitar biasanya di antara bertiga itu lagi main yang datang saya. Terus saya bilang, "Pak, nyanyi lagu, nyanyi apa? Kecek-kecek," saya bilang gitu. Oke. Karena saya sering mendengar beliau suka latihan, Oke. suka denger kaset zaman dulu kasetnya lagu-lagu seperti itu. Lagu-lagu Jadi Jawa ya. setelah didengar ibu saya kok lihat kok anak ini itu ya kayaknya berbakat seni gitu. Terus Oke. akhirnya sama ibu saya dimasukin ke Radio Auri, diikutkan lomba-lomba gitu. Dari SD tuh dari umur berapa ya? 7 tahun tuh udah ikut-ikut nyanyi-nyanyi gitu terus 9 tahun diikutkan lomba di TVRI, lagu pilihanku pop anak-anak ya di situ. Dan saya akhirnya diasuh oleh Pak Joko Sutrisno ya. Akhirnya saya masuk Sanggar dan saya menjadi juara di tahun 76 itu. Itu berarti umur saya 9 tahun apa 10 ya? 9 tahun ya. Oke. Terus akhirnya suatu ketika sore hari itu saya melihat di TV. Oke. Di TV ada seorang sosok wanita yang cantik ya, ayu gitu. Saya tanya, "Pak, itu apa ya? Siapa ya?" "Wah, itu ini Ibu Waljina," katanya. "Ibu Waljina itu siapa?" Saya bilang gitu. "Ibu Waljina itu penyanyi keroncong, Dok." "Keroncong itu apa, Pak ya?" "Keroncong itu ya kayak kamu sering lihat pada waktu Bapak latihan setiap malam minggu dengan teman-teman Bapak tentara-tentara itu." "Oh, itu musik keroncong." "Terus baju yang dipakai itu apa, Pak, namanya?" "Kebaya." "Rambutnya?" "Sanggul, Dok." Terus saya bilang, "Pak, cantik ya, Pak, ayu ya, Pak. Aku kepengen seperti itu dong." Saya bilang gitu. "Oh, berarti kamu mesti belajar lagu keroncong, Dok." "Mau, Pak, mau." Akhirnya saya setiap malam minggu tuh suka ikut melihat Bapak latihan keroncong dan saya mulai latihan 1-2 lagu gitu. Dan mulai saat itu nggak cita-cita, pokoknya aku mau nyanyi keroncong karena kepengen pakai kebaya dari kecil itu seperti itu. Akhirnya tahun 78 ikut lomba keroncong. Nah itu kesampean, saya pakai kebaya dan pakai sanggul. Terus akhirnya pertama sih finalis dulu, jadi finalis keroncong remaja. Terus berikutnya ikut juga termuda ya, selalu termuda karena anak sumur saya sejarang yang mau nyanyi keroncong. Waktu itu masih usia 10 tahunan ya? Iya. Terus akhirnya menjadi juara paling muda dan menjadi juara umum dan juara 1. Nah itu setelah itu terus saya mulai latihan lagi. Terus berikutnya SMP kelas 1 saya ikut lomba bintang radio keroncong wanita karena umurnya masih di bawah umur. Akhirnya ya inilah negosiasi gitu. Akhirnya bisa ikut karena mau melestarikan keroncong. Akhirnya saya masuk juara 2 dan beberapa tahun kemudian ikut lagi menjadi juara 1 gitu. Dan setelah tahun 79 itu ya orang taunya saya ya Sundari ya keroncong gitu. Walaupun saya masih sering nyanyi lagu pop juga gitu. Tapi biasanya kalau saya nyanyi lagu pop gitu, kan saya juga ikut Geronimo ya karena masih pada waktu itu setelah SMP, SMA kan masih ngumpul-ngumpul gitu nyanyi lagu pop karena jiwa muda saya kan nggak bisa dibohongin ya. Iya. Masih senang nyanyi lagu pop. Tapi di suatu ketika di acara kalau lagu pop gitu kan karena bergrup gitu ya dengan Geronimo teman-teman itu dengan gaya-gaya gitu. Terus ada suatu ketika ada orang tua, pasang orang tua gitu ya.
Mbak, bukannya Mbak ini yang suka nyanyi keroncong katanya gitu. Bener Bu gitu. Bu ya udah nggak usah nyanyi-nyanyi begini-gini, nyanyi keroncong aja katanya gitu. Setelah itu terus kayak saya mulai ya, mikir gitu loh. Akhirnya terus saya konsisten di bidang saya, ya udah akhirnya saya tetap nyanyi keroncong. Dan terbiasa kalau tampil ya harus pakai kebaya begini, kalau nggak saya yang diprotes gitu. Loh saya datang ke sini nih ngeliat Anda yang pakai kebaya kok gitu. Gitu. Itu jadi apa? Merek saya ya Sundari ya, trademarknya ya Sundari ya begini Ya gitu. Jadi begini orang ini gitu, wanita Iya. Jawa dengan kebaya dan sanggulnya. Betul, kalau hari-hari juga pakai jeans. Oh gitu. Biasa Oh hari-hari pakai biasa cats. pakai jeans. Gak apa-apa. Pakai rok mini. Enggak pakai jeans, pakai sneakers, pakai Oh, pakai cats, sneakers, sama santai ya. gitu loh. Oh, tapi kalau udah pakai baju kebesaran, Iya. ya mau nggak mau pakai ini gitu ya. Tapi enaknya kalau kemana-mana selamat, nggak ada yang tahu gitu loh kalau saya pakai jeans gitu. Oh gitu. Oh, jadi buat kamuflase. Kamuflase. Karena berubah ya Mbak. Mungkin ya jadi Kan image-nya Mbak Unti ini seperti ini gitu. Tiba-tiba tampil beda, orang nggak ngeh jadinya ya. Iya. Jadi kalau ke pasar bebas nawar ya Mbak. Tapi lucu sih waktu saya pakai baju begitu, pakai jeans, saya pakai backpack begitu. Di bandara dijemput sama panitia. Panitia tuh muter. Saya nungguin mana sih panitianya, Dek, sama adik saya kan. Kok nggak datang. Nggak tahu nggak ada dua orang itu kowat gitu datang. Mbak, ini siapa ya? Saya lagi jemput Bu Sundari katanya gitu. Nah ini Bu Sundari. Loh, ini Bu Sundari. Gitu. Jadi 1 jam kami nunggu, rupanya karena saya pakai pakaian yang hari-hari biasa begitu, pakai jeans, mereka pangling. Pangling ya, jadi karena nggak pakai baju dinas, iya. jadi nggak dikenali. Iya, gitu. Terus lucunya gini, saya pikir tadi anak main, katanya. Ya Allah, saya jadi kepingin ketawa sama dia, saya itu pengalaman. Lucu ya. Nah, Mbak, kan dari dulu, nggak cuman dari sekarang, dari dulu kalau musik keroncong itu kan identik dengan musiknya orang tua. Betul. Bahkan saya kecil pun saya taunya ya udah itu mesin pasti setelannya Bapak seperti itu deh gitu. Beda sama saya pasti lagu pop. Nah, tapi lucunya Mbak Sundari memilih jalur itu gitu. Nggak takut kan istilahnya gini, jujur Li nih kalau kita mau terjun ke suatu bidang pasti kan pengen eksis di sana, pengen mendapatkan istilahnya perhatian yang banyak, atensi dari banyak orang kan itu kan. Tapi kok memilih jalur yang tidak lazim, kenapa Mbak? Karena musik keroncong itu sejalan dengan jiwa saya. Oke. Di musik keroncong tuh saya bisa ada kepuasan, kebahagiaan tersendiri dalam menyanyikan lagu itu, menghibur diri saya sendiri dan menghibur banyak orang, itu adalah suatu kebahagiaan. Jadi kalau saya menyanyi biasanya saya bilang, tolong dong monitornya dikesiniin suaranya suara yang dikasih ini dikit lah, treble dikit supaya saya merasa dihibur oleh diri saya sendiri. Gitu sampai begitu. Sampai saking cintanya. Saking cintanya. Kadang-kadang kalau mama saya lagi kangen gitu, lagi kepengen nyanyi gitu, saya renang-renang sendiri tuh saya udah terhibur. Tapi lagu keroncong. Lagu keroncong ya. Saya pernah membaca waktu itu karena saya masih kecil, pernah menggelar Mbak Uti pernah menggelar konser tunggal. Itu tahun berapa ya, Mbak? Pernah beberapa kali. Keroncong konser tunggal keroncong 25 tahun berkarya. Terus yang tahun 2014 itu 40 tahun berkarya konser. Yang terakhir itu kebetulan anak saya yang bikinkan konser itu untuk kado ulang tahun saya katanya. Gitu ya. Iya. Jadi beberapa kali. Dan itu sukses besar ya Mbak ya? Dibilang sukses besar enggak, itu sebenarnya proyek idealis ya. Sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Yang Kuasa, diberikan bakat, diberikan kesehatan hingga sampai sekarang masih bisa tampil dengan menghibur banyak orang, membahagiakan banyak orang, itu aja. Oh gitu. Iya. Tapi waktu itu saya baca di media, di konser itu Mbak Unti benar-benar menunjukkan totalitasnya, bahkan wawasannya di dunia keroncong, sehingga sampai meminta para penonton, ayo mau apa lagi, di request langsung bisa. Itu benar seperti itu kondisinya? Karena pada 2014 kan saya udah gak muda lagi ya, saya merasa suara saya udah gak seperti dulu lagi. Oleh karena itu saya mempersiapkan diri dengan latihan vokal lagi selama kurang lebih 1 bulan saya latihan vokal. Nah itu terus akhirnya saya tampil
dua jam kalau nggak salah, dan ada beberapa bintang tamu. Total saya menyanyi kurang lebih 10-an lagu. Oke. Nah, berarti kan dengan umur saya sekarang ini cukup PR gitu ya. Jadi saya harus mempersiapkan dengan baik. Oleh karena itu, saya benar-benar menghargai para penggemar musik keroncong yang mau hadir dan mensupport saya untuk terus berkarya itu. Oh, seperti Jadi, itu ya. memang menurut total kan saya mempersiapkan diri. Mempersiapkannya dengan matang ya. Iya. Kalau boleh tahu, penyanyi Indonesia yang menginspirasi Mbak Unti siapa sih? Ya tadi Selain Dualjina. Dualjina? Siapa? Bapak saya. Bapak saya, karena beliau yang mendorong saya tetap nyanyi. Karena kalau saya lihat bapak saya tuh, kalau Pak nanti malam saya ada di TV. Oh ya, yang mana Dok? Yang di zaman dulu kan TVRI ya. Yang lagu pop itu Pak. Oh, sambil ngerokok kan zaman dulu bapak saya perokok. Oh, oke. Iya. Iwan Dok katanya. Tapi kalau saya bilang nyanyi keroncong, pasti beliau wah antusias gitu. Terus dengerin tuh sambil geleng-geleng kepala begitu. Saya gini, oh rupanya bapak ibu saya tuh bahagia kalau saya nyanyi keroncong. Jadi saya terbersih kepingin sekali menyenangkan orang tua dengan nyanyi keroncong itu. Oh gitu. Nah, di tahun 90-an keroncong boleh dibilang ramai, seramai lagu-lagu yang lain. Jalur lain misalkan pop atau dangdut, boleh dibilang setara lah ya Mbak ya. Karena kalau saya lihat 90-an tuh, kalau lihat TV biasanya nanti ada lagu pop, lagu dangdut, nanti juga muncul juga lagu keroncong gitu. Jadi boleh dibilang levelnya masih sama gitu. Nah, pernah nggak sih Mbak Unti ini ditawarkan genre lain selain pop dan keroncong? Misalkan tiba-tiba ada tawaran dangdut gitu, pernah nggak sih? Dangdut tapi diversikan keroncong pernah gitu. Cuma kalau disuruh merubah penampilan saya yang kayak begini, disuruh lincak-lincak gitu ya saya nggak mau. Nggak bisa gitu. Jadi ya. Memang idealis ya. Saya pikir idealis dalam arti saya menjaga ini saya sendiri gitu, menjaga Image. ruangan saya sendiri gitu. Pada waktu lagi musim reggae itu kan semua penyanyi keroncong reggae semua, dan mereka nggak pakai kebaya, nggak pakai lincak-lincak segala macam. Oke, silakan, mereka punya hak untuk seperti itu gitu. Beberapa produser menawarkan saya, terus Anda kok idealis banget sih? Nggak apa-apa, saya bilang, saya menjaga ini aja kubu saya bilang gitu. Toh akhirnya apa? Akhirnya kan juga kembali ke sumbernya keroncong asli gitu. Orang sudah bosen dengan reggae itu, akhirnya kembali lagi ke keroncong asli, cari lagi gitu. Oh, dulu sempet ya Mbak Unti ngeluarin lagu reggae ya? Enggak. Keroncong reggae ya? Enggak, saya enggak. Atau pop Saya enggak mau. Oh, nggak mau? Saya enggak mau, karena merubah penampilan saya, disuruh lincak-lincak kayak gitu. Loh, saya kan modelnya begini mana bisa gitu loh. Tapi saya kalau mau. lagu pop dikeroncongin pernah ya? Oh, lagu pop dikeroncongin, lagu dangdut diversikan keroncong, dicengkok keroncong, saya masih mau. Selagu di model apa sih namanya, jaipong, lagu keroncong versi jaipong bisa juga. Karena saya masih mau. Saya pernah lihat di TV waktu itu Mbak Sundari nyanyi keroncong, tapi bukan lagu keroncong kan? Iya. Pernah ya? Ada Pernah. beberapa album yang keluar ya? Ada pop Jawa, terus lagu-lagu dangdut. Seperti Sapu Tangan Merah diversikan musik keroncong, irama keroncong seperti itu. Gitu. Pernah juga. Karena emang waktu itu zamannya juga begitu kan, ada lagu Hati Yang Luka dikeroncongin, apa gitu. Terus lagu Dindanya, siapa namanya? Katon. Dikeroncongin itu Mbak Sundari nyanyi ya waktu itu. Iya, saya pernah lihat. Berjaringan paling keras. Pasti paling kuat. Taso. Mantap. Nah Mbak, kan konon musik keroncong adalah musiknya bapak-bapak. Nah bapak-bapak ini kan banyak yang menjabat di pemerintahan di negara ini. Sehingga katanya Mbak Sundari Soekotjo ini atau Mbak Unti ini jadi langganan para pejabat itu, bahkan sampai ke luar negeri. Itu ceritanya gimana? Ya sebenarnya sih dibilang langganan ya apa ya. Mungkin karena mereka suka ya dengan irama musik itu dan menghibur mereka ya. Akhirnya ya sering diminta gitu, terutama di istana dan di berbagai departemen lah gitu. Dan kalau keluar negeri memang karena membawa nama Indonesia, musik
tradisional Indonesia ya, saya rasa itu di event-event tertentu, hari kemerdekaan atau yang lainnya biasanya sering diundang di beberapa. Di beberapa ya Negara, acara iya. KBRI dan sebagainya ya. Ya, Oh gitu. Mbak, memang benar musik keroncong itu asli Indonesia? gini, sebenarnya beatnya adalah beat Indonesia ya. Oke. Alat musiknya saja yang dibawa oleh bangsa Portugis pada waktu mereka abad 16 datang ke Indonesia, membawa alat musik seperti gitar, Ukulele. ukulele, kalau di sana namanya cavaquinho, dan benyo segala macam. Cara memainkannya pada waktu di Portugis itu lain dengan di Indonesia. Kalau di sana kan dimainkan dengan jreng-jreng gitu, tapi pada waktu datang masuk ke Indonesia di Sunda Kelapa, cara memainkannya dengan kendangan. Jadi misalnya gitar, nggak G, C gitu nggak ya nih, dari G tang tung ding ke D gitu, seperti itu kendangannya. Nah ini kendangannya, dan cara memainkan cavaquinho-nya itu dengan bersaut-sautan dengan benyo itu, crang crung crung crong crong crong, maka dibilang musik keroncong. Jadi beatnya kalau mau dicari di Portugis nggak ada keroncong asli seperti itu, hanya alat musiknya aja dari sana. Dari sana. Iya. Berarti memang asli Indonesia Beatnya ya? beat Indonesia yang ya. Oke. Nah, Mbak sudah kemana aja untuk memperkenalkan musik keroncong ini ke seluruh dunia? Di Asia, beberapa negara di Asia, ke Amerika juga pernah, ke Belanda sering, ke Malaysia, Singapura, Asia itu ya sering. Belanda sering ya guys, catet. Karena di sana lagu-lagu orang kita Indonesia. banyak orang Indonesia dan lagu-lagu kita dikenal di sana. Ada lagu-lagu Belanda yang bisa dinyanyikan dalam versi keroncong. Dan mereka biasanya kalau sudah dipromosikan itu di Eropa itu kan ada beberapa negara yang dekat Belanda. Mereka udah mempersiapkan diri 3 bulan sebelumnya. Jadi mereka sampai bawa semacam kloso ya, kalau apa sih namanya, mempersiapkan kursi-kursi dengan naik bis. Mereka mempersiapkan untuk nonton lagu keroncong seperti itu. Seperti Itu biasanya oma-oma, opa-opa. Itu yang mereka yang saking cintanya. Saya tuh sampai terharu kadang-kadang. Oh sebegitunya ya mereka menghargai musik Indonesia, terutama musik keroncong ya. Musik keroncong, Seperti ya. itu. Karena mereka pernah di sini kali ya Mbak. Seperti Jadi itu. nostalgia ya. Ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Nah, kalau event paling berkesan yang pernah Mbak lalui di event di luar negeri di mana itu membawakan musik keroncong? Ya di Belanda itu. Di Belanda. Iya. Kalau di Amerika mungkin saya pernah ditangkap juga di imigrasi karena saya bawa konde, bawa sanggul, dan saya bawa tusuk konde. Ternyata kan nggak boleh ya, tuh lancip ya ujungnya ya. Itu juga ditangkap gitu, kadang seperti wawancarain juga. Ini apa ini? Gitu. Terus saya bingung kan jelasinnya. Akhirnya saya bilang, saya tunjukin foto saya ini, saya pakai sanggul, pakai kebaya, terus ini sanggulnya saya taruh sini, terus saya tusuk begini. Oh, apa ini musik keroncong nih dari Indonesia? Oh, oke, Indonesia Bali ya, saya bilang gitu. Terus akhirnya mereka gitu, oh oke, silakan. Akhirnya gitu. Akhirnya lolos. Ya, lolos gitu. Jadi itu pas saya tampil di panggung begitu, terus orang-orang yang ada di panggung yang mengemas acara itu terheran-heran ngeliat saya pakai kebaya, saya pakai sanggul, sampai dilihatin begini dari bawah ke atas gini. Loh, jadi Kamu pakai baju apa? gitu. oh jadi dari Indonesia udah pakai kebaya? Enggak ya, di sana. Oh, di sana. Cuma kan mereka bingung, belum pernah lihat mungkin gitu. Waktu di Kok Amerika ada, waktu show. ada penyanyi pakai pakaian gini nih apa katanya gitu. Jadi ya bagi saya ya kita bangga dong ya bahwa kita punya budaya yang seperti itu, pakai kebaya, pakai dengan seni musik keroncong yang lain daripada yang lain. Itu merupakan suatu kebanggaan harusnya. Tersendiri ya, dan itu ciri khas Ciri Mbak khas, iya. Sundari Soekotjo ya. Iya. Nah Mbak, zaman keemasan keroncong sendiri di Indonesia itu kapan sih Mbak? Dibilang keemasan sebenarnya apa ya? Ya biasa saja gitu. Pada waktu kita tetap konsisten di bidang itu, saya rasa itu ya sebenarnya masa-masa keemasan kita, tetap Gitu. harus merasa seperti itu gitu. Kita harus bangga itu aja. Oh gitu. Karena yang harus merawat dan harus terus melestarikan ya sebenarnya bangsa sendiri. Bangsa sendiri. Harusnya seperti itu. Gitu. Nah, Mbak Sundari kan menggagas Yayasan Keroncong Indonesia. Apa disingkat? Yakin. Iya. Nah, itu awal mulanya gimana dan memotivasinya mendirikan itu? Jadi anak saya Intan pada waktu itu masih kalau nggak salah SMA ya, enggak, sudah kuliah dia. Dia mengatakan, Ibu, seumuran saya itu
orang tahu Ibu SS itu adalah penyanyi keroncong, tapi eyangnya yang tahu. Eyang, ibunya, bapaknya gitu. Tapi kalau seumuran saya nggak tahu. Oleh karena itu Bu, tolong dong mumpung Ibu masih sehat, tolong perkenalkan musik ini kepada generasi muda gitu. Kalau saya kan karena saya anak Ibu, saya tahu keroncong kayak Iya. gitu. Yuk kita sama-sama. Akhirnya anak saya melihat ngajarin saya buka Instagram, Twitter segala macam. Terus akhirnya saya bilang Twitter dulu tadinya. Ini Bu. Terus saya belajar, ternyata ada respon dari beberapa, Oke. dari anak SD, SMP, SMA sampai kalau orang tua memang jarang ya gitu ya. Terus akhirnya saya bilang kalau yang ini Instagram gimana Mbak Intan? Nah kalau yang ini Ibu mau nggak? Misalnya Ibu dikritik, Ibu ditanya gitu, Ibu mau harus jawab, Ibu sendiri harus adminnya kan, harus adminnya katanya gitu. Oke, tapi kalau Ibu di protes, dikritik gitu, Ibu harus terima ya katanya gitu dengan lapang dada. Oke, nggak apa-apa. Akhirnya saya sampai sekarang masih megang sendiri. Terus akhirnya kita cari anak-anak muda, anak-anak muda di daerah-daerah yang mereka memainkan musik sendiri tapi dengan versi keroncong, tapi alirannya mereka sendiri di daerah-daerah. Kita datengin tuh berdua. Kita datengin mereka berdua dan biasanya kita surprise gitu. Seperti ke Bandung, kita datang ke sana dan saya dan Intan ajak mereka untuk menyanyi. Saya menyanyikan lagu mereka dan mereka menyanyikan lagu saya. Terus saya bilang, mau nggak kalian ke Jakarta? Oh mau dong Bu, katanya gitu. Terus akhirnya, oke gini aja, kita 50-50. Maksudnya apa nih katanya? Saya belajar lagu kalian. Kan kalian punya lagu kan, tapi diiringin musik keroncong kan. Nah, saya belajar, tapi kalian juga harus belajar lagu saya. Keroncong Bu, katanya gitu. Langgam masih bisa, saya bilang gitu. Itu nggak susah kok. Akhirnya mereka belajar, terus akhirnya setelah tes di tempat yang di Jakarta yang tempatnya kecil biasa gitu, yang audiensnya kurang lebih 100 orang, mereka tampil. Cukup banyak tanggapan, gitu. Respon yang bagus lah gitu, banyak respon yang bagus. Akhirnya terus mereka saya ajak di lebih tinggi lagi. Terus pada waktu saya konser yang agak besar dikit, saya ajak lagi. Jadi memotivasi mereka untuk mencintai lagu keroncong. Karena Intan selalu bilang gini, Ibu itu boleh idealis, tapi Ibu harus membuka diri gitu. Sekarang gini, kalau umpamanya Ibu tampil, mau nggak Ibu nggak pakai sanggul, katanya gitu. Ibu udah terbiasa Mbak. Nah itu dia Bu, idealisnya Ibu harus kurangin. Jadi gimana? Itu anak-anak muda yang ngiringin Ibu kalau nyanyi keroncong, kalau Ibu pakai kebaya pada gemeteran, kata dia bilang gitu. Jadi gimana? Ibu pakai baju encim. Oke. Rambut Ibu nggak usah disanggul. Oke. Dia di blow aja. Terus Ibu pakai bisa masih kain ini kain biasa di inilah pendek gitu. Jadi penampilan Ibu dan mereka tuh nggak terlalu ada gapnya kayak gitu. Itu saya coba gitu. Dan saya di setiap pertunjukan itu saya selalu ajak teman-teman saya, genre-genre yang lain, dangdut, pop, rock gitu, teman-teman mereka mau mendukung saya gitu. Terus akhirnya terjadilah beberapa kali pertunjukan dan suatu ketika ada sponsor ya dari sebuah inilah gitu, dikasih waktu seminggu keroncong gitu. Bisa dibayangin dong 200 untuk penontonnya itu nggak bayar. Nggak bayar kan semakin deg-degan, siapa yang mau nonton keroncong hari gini ya, dari jam 4 sore sampai dari jam 3 sore sampai jam 4. Setelah itu malam ada lagi. Di mana itu Mbak? Di Jakarta. Di Jakarta apa? Di gedung apa? Di Grand Indonesia waktu di itu. Grand Indonesia. Oke. Gitu, ada sebuah yayasan yang bantu saya untuk itu. Terus akhirnya tantangan kan buat saya. Akhirnya saya kemas, kalau pagi itu kalau yang agak siang saya ajak para sepuh-sepuh, senior bukan sepuh sorry ya, senior yang dari Kalimantan, dari Jawa Barat itu saya tampilkan mereka gitu. Yang datang pada hari pertama oma-oma, opa-opa pakai kursi roda, sudah mempersiapkan diri gitu. Hari kedua masih seperti itu, tambah banyak. Hari ketiga mulai rupa-rupanya ada
beritanya kan udah nyebar tuh, sponsornya bagus lah gitu mempromosikannya. Orang kantor ini bajunya dilintir berarti baru pulang kantor pengen denger keroncong gitu kalau orang kantor. Hari keempat sudah mulai tuh generasi mudanya udah mulai karena denger kan ada siaran langsungnya kan. Terus akhirnya sampai ke hari kelima, ke-6 dan ke-7 itu penuh seperti nonton bioskop. Panjang itu antrinya. Antriannya gitu. udah panjang. Terus akhirnya pada hari ke-6-nya itu ya belum ke-7, akhirnya panitia karena agak terjadi kericuhan, semua pengen nonton. Karena cuma 200 tempat ya, cuma 200 kursi kan nggak bisa. Terus akhirnya ditetapkan bahwa yang sudah nonton siang malam nggak boleh nonton lagi. Gitu. Akhirnya terus sudah terjadi lah semuanya berjalan dengan baik. Berarti apa? Saya baru tahu gitu, ternyata dari hasil survei saya sendiri sama Intan, ternyata sebenarnya keroncong ini kepada generasi musik keroncong ini apabila diperkenalkan kepada generasi muda, tentunya mereka akan pengen tahu dan pengen belajar dan pengen seperti apa sih musik keroncong kalau dikolaborasikan dengan musik-musik lain gitu. Akhirnya kita tahu sebenarnya apabila ruang diberikan kepada musik keroncong untuk generasi muda, sebenarnya mereka akan mau belajar dan mau mengetahui. Dan itu saya lihat sendiri sih. Dan kami tuh berdua mengharapkannya sih bisa terus dilestarikan oleh generasi muda itu sendiri. Gitu. Ya. Cuma ya gitulah. Apalagi zaman sekarang ini agak susah gampang. Jadi ya masalah sponsor dan lain-lain itu sangat agak sulit gitu Agak untuk sulit ya melakukan meyakinkan seperti mereka, itu. ya. Jadi pada masanya Yakin itu Yayasan Keroncong Indonesia pernah tampil dengan beberapa generasi muda dan beberapa genre yang ikut menggebrak, walaupun saya sempat diprotes oleh senior-senior, ngapain nonton itu, mau memporak-porandakan keroncong. Merusak nih. Saya gitu. dimusuhin, biarin, saya bilang gitu, selama itu masih di jalur yang benar, saya pikir nggak apa-apa gitu. Kita kan punya usaha gitu, yang penting boleh idealis tapi kan harus mengikuti zamannya. Kalau kita terus begini terus aja nggak akan ketinggalan dan generasi muda nggak mau nonton, nggak kuno, takut gitu. Pastinya gitu. Gitu ya Mbak ya. Nah itu salah satu cara Mbak Unti untuk istilahnya melestarikan dan melestarikan musik keroncong. Di sosmednya ada juga Mbak. Ada di apa? IG-nya ada? Ada IG. Apa IG-nya Mbak? Sundari Sukoco. Iya. Oke, ya. Satu aja. Satu aja. Kalau Yayasan Keroncongnya juga ada IG-nya? Ada. Oke, jadi follow ya guys. Sundari Sukoco. Kalau mau tahu lebih banyak tentang musik keroncong, mungkin generasi Z ya, Gen Z sekarang, Mbak Sundari Sukoco aja ya, Sundari Sukoco. Nah, kalau Yayasan Keroncong Indonesianya Mbak? Yakin. Yakin. Iya. Namanya YA Yakin. Yakin. Instagramnya Yayasan Keroncong Indonesia. Yayasan Keroncong Indonesia. Ya, silakan di follow, dikunjungi. Di sana banyak sekali informasi. Termasuk tadi tampilan Mbak Unti di Grand Indonesia juga di-upload di sana ya. Ada juga beberapa kali, biasanya setiap berapa tahun sekali, biasanya dari Kementerian Kebudayaan itu menitipkan para generasi muda. Dulu pernah siswa-siswa SMA dititipkan kepada saya untuk belajar keroncong selama 1 bulan. Jadi mereka harus melihat sosok si maestro ini untuk belajar kesehariannya apa saja yang dilakukan dan menyerap ilmu yang ada selama mereka tinggal dengan saya gitu. Itu dulu SMA seluruh Indonesia dan terakhir itu mahasiswa seluruh Indonesia, iya, 1 bulan sama saya. Bersama SS di belajar musik keroncong, iya. Dia tinggal di rumahnya, Mbak. Wah, luar biasa. Boleh tepuk tangan dong. Waktu itu saya kemana ya? Kok saya nggak kebagian jatah tinggal di rumah Mbak Sundari Sukoco. Nah, Mbak, terakhir akhir-akhir ini, walaupun memang ini yang saya lihat ya, Mbak. Kalau zaman 90-an, musik keroncong masih sering muncul di TV, bahkan kaset-kaset masih beredar. Kalau sekarang sudah sangat sepi, nggak ada keroncong-keroncong produksi baru. Gimana tuh Mbak? Ya itu sebenarnya gini, itu kan zaman globalisasi ini kan semakin menggerus segala macam budaya yang ada di Indonesia ya, termasuk keroncong gitu. Jadi ini adalah merupakan suatu PR buat kita semua agar tetap menjaga
nilai-nilai seni budaya yang ada di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya kita tuh nggak harus saya sendiri yang berjuang, tapi teman-teman itu juga harus sama-sama berjuang Teman-teman gitu. seprofesi ya. Seprofesi gitu. Harus sama-sama berjuang, nggak harus sendiri gitu. Gitu ya. Tuh. Ini mungkin ada komunitasnya Mbak untuk Mbak Sundari Soekotjo dan penyanyi-penyanyi lain? Ada seperti di DKI ya, Himpunan Musik Keroncong Indonesia namanya HAMKRI. Kalau DKI kebetulan teman-teman mempercayakan kepada saya untuk Sebagai ketuanya. sebagai ketua gitu. Nah itu kita bikin acara bersamaan dengan Yakin tadi itu. Oh gitu. Dan Cuma salah satu berhenti setelah pandemi itu stop dulu gitu. Padahal itu Yakin pas sebelum pandemi lagi gencar-gencarnya, bagus, banyak acara di mana-mana, tapi setelah pandemi agak sedikit melempem, kan kita kan tiarap semua gitu. Sampai sekarang sedikit-sedikit kita mau bangkit lagi. Oh gitu ya. Iya. Saya baru mulai berjuang untuk bangkit lagi. Berharap lagi untuk bangkit. Harapannya Mbak SS, Mbak Sundari Soekotjo dengan apa ya, boleh dibilang perjuangan Mbak SS sampai ke sini, harapannya apa untuk musik keroncong di Indonesia ini? Saya berharapnya nggak muluk-muluk sih ya. Hanya ingin para generasi muda sadar ya bahwa harus bangga dengan apa yang ada di Indonesia, khususnya seni budaya, khususnya musik keroncong, bahwa itu adalah musik Indonesia sejatinya gitu. Jadi kita harus bangga, kita harus mempertahankannya dengan melestarikannya. Karena itu adalah merupakan suatu aset yang luar biasa, yang di mana di negara lain nggak ada musik seperti itu. Jangan sampai punah ya. Jangan sampai punah. Gitu ya. Iya. Nah Mbak, untuk ke depan, ada nggak keinginan untuk berkolaborasi? Kan tadi sudah tuh, tapi kan untuk show gratisan istilahnya ya, ada nggak ingin membuat kolaborasi dengan lintas genre dan generasi-generasi muda, tapi secara komersil di musik keroncongnya Mbak Sundari Soekotjo? Oke. Kalau lintas genre sudah pernah saya coba ya beberapa tahun yang lalu. Rupanya lumayan dapat sambutan. Kalau dengan tadi komersial, ya, secara komersil. Kita lihat nanti. Mudah-mudahan paling tidak bisa membantu para teman-teman kita ya yang sudah putus asa dengan keadaan seperti ini, bisa membangkitkan kembali mereka untuk tampil kembali dan punya semangat untuk terus berkarya. Itu aja. Gitu ya Mbak ya. Yang penting membangkitkan semangatnya ya. Nanti akan dengan sendirinya jadi komersil kalau peminatnya sudah semakin banyak ya. Iya, betul. Ngomong-ngomong, kalau di dunia keroncong sendiri, Mbak Sundari Soekotjo sudah mendapatkan berapa banyak penghargaan? Saya nggak pernah ngitung. Udah banyak banget ya Mbak. Yang pasti dari SD juara gambar, udah. Saya seneng gambar, seneng melukis. Terus jadi nyanyi gambar? Bisa gambar, tapi foto-foto. Kalau Anda begini saya bisa gambar sedikit. Sketch gitu ya? Sketch. Oh ya Allah, pinter loh ya. Lalu dari tahun 76 udah juara nyanyi. Sampai saya SMA. Selesai itu saya nggak ikut lagi karena ngasih kesempatan pada teman-teman lain yang untuk ini. Tapi ternyata dunia musik itu memberikan penghargaan kepada saya karena masih terus konsisten di musik, tetap menjaga seni budaya bangsa khususnya keroncong ini. Gitu ya? Itu ya banyak lah, lumayan dari AMI Awards, dari Panasonic Awards, dari MNC TV, Lifetime Achievement, dan dari MURI. Saya dapat MURI itu tiga penghargaan. Sebagai? Yang pertama tahun 2000 berapa ya? 8 itu nggak salah. 2014. Saya bikin konser kan itu. Dan saya bisa mengumpulkan di gedung MPR, mengumpulkan 1000 komunitas musik seniman keroncong di gedung MPR itu. Untuk sama-sama Yakin yang bikin itu dengan HAMKRI. DKI mengumpulkan mereka 1000 orang dengan tampil nyanyi keroncong, mewakili ada beberapa komunitas gitu, 1000 orang. Biasa 1000. Itu dalam waktu 1 minggu saya alhamdulillah bisa. Iya, ternyata antusiasme mereka sangat luar biasa gitu. Itu dapat penghargaan untuk Yakin dan untuk HAMKRI. Saya ikut HAMKRI. Kalau kemarin tahun kemarin ya, itu saya mendapat penghargaan dari MURI juga. Saya sebenarnya nggak enak gitu loh menyebutkan, nggak apa-apa ya. Kenapa nggak apa-apa? Kan kita sharing. Itu kan mereka yang menilai gitu loh ya, bukan saya gitu. Jadi
mereka memberikan penghargaan penyanyi keroncong profesional pertama yang mendapat gelar doktor sebagai dosen gitu. Itu kata mereka. Saya bilang, jangan dong, nggak enak. Saya bilang gitu. Loh, katanya Pak Jaya, kan memang Anda, Mbak, dosen pertama yang sebagai dokter siapa? Katanya gitu. Ya, Anda, ada lagi. Saya Pak gitu. Kenapa Anda malu? Kata gue malu Pak. Saya nggak enak. Saya Itu bilang pencapaian kata gitu. Itu boleh saya menghargai Anda dengan itu katanya gitu. Tapi Wong Jowo sih ya Mbak ya. Ya, terus Anda udah berapa tahun nyanyi? 50 tahun Pak. Ya sudah, Anda kan profesional berarti. Ya sudah, terima itu penghargaan dari saya. Baik Pak, saya terima kasih banyak atas perhatiannya gitu. Jadi Wong Jowo gitu, nggak enakan. Dikasih penghargaan, yuk nggak enak. Gitu. Tawar-tawaran jadinya ya Allah. Padahal yang ngasih penghargaan orang lain, kok yang terima nggak enak aku. Gimana Wong Jowo iki? Begitu lah. Berjaringan paling keras. Pasti paling kuat. Mantap. Nah, Mbak, sampai sekarang aktif gak sih di YouTube gitu, di live music ya, kayak TikTok sekarang kan zamannya Saya itu. belum mulai. Kenapa Mbak? Kan tadi menyimak pembicaraan Mbak Unti bahwa kita harus update. Nah, harusnya begitu ya. Sekali-kali aja saya membagi di Instastory kegiatan saya mengajar, kegiatan sekali-kali nyanyi gitu, masih tetap gitu. Itu banyak sekali permintaan dari para penggemar-penggemar gitu yang mengikuti gitu ya, bikin seperti itu. Tapi saya belum siap karena apa ya? Pertama kendala waktu, yang kedua saya nggak pede gitu. Saya cuma begini aja, apakah nanti ada yang mau lihat? Seorang maestro punya perasaan gitu juga ya, punya Gitu. insecure juga ternyata Lagi pula ya. saya kan orangnya kan ya begini nih, kalau ketemu dengan Mas Dede kan pintar bicara gitu loh. Saya baru bisa kepancing ngobrol, tapi kalau enggak ya saya banyak diem Banyak gitu. diem ya. Seperti itu. Jadi saya nggak pede Kurang gitu. pede. Kurang pede untuk gitu. tampil gitu. Seperti itu. Heeh. Nah Mbak, sepanjang perjalanan hingga saat ini, keroncong semakin jarang terdengar gitu. Sebetulnya masih ada nggak sih pencipta-pencipta lagu keroncong baru? Atau karena kalau saya denger nih lagu keroncong, ya itu lagi gitu. Ada Mas. Masih ada. Iya masih ada. Generasi muda juga menciptakan lagu-lagu keroncong. Oh masih ada ya? Iya. Cuma ya mungkin karena zamannya berubah ya gitu. Kalau yang dulu kan masih abadi karena ada zaman peperangan, zaman kemerdekaan, jadi masih tetap abadi gitu. Berubah dengan zaman sekarang ini, dengan anak-anak muda yang membuat lagu-lagu keroncong cukup bagus dan cukup kreatif mereka. Oh sebetulnya masih ada? Iya masih ada. Nah ini yang salah satunya yang butuh Expose? digaungkan ke mereka gitu, supaya mereka semangat untuk terus berkarya, harusnya seperti itu. Gitu. Dan memang sebetulnya saat ini senjata paling ampuh adalah memperkenalkan musik keroncong dari Instagram dan TikTok itu tadi ya Mbak ya, gitu. yang bisa menyasar ke seluruh lapisan masyarakat, terutama dari segi usia, dari muda sampai tua gitu ya. Cuman belum ya. Belum. Kita tunggu ya. Insya Allah. Doakan aja saya sehat, panjang umur sehingga bisa berbagi pengalaman yang saya dapatkan selama gitu ini. Ya, amin. Nah, Mbak Unti ini selain menyanyi, mencipta lagu juga nggak sih, Mbak? Pernah mencipta lagu. Lagu keroncong? Lagu keroncong belum, tapi lagu untuk untuk Kementerian Kebudayaan dulu pernah. Sebagai lagu himne dan lagu mars saya pernah menciptakan lagu itu. Iya. Lagu. Untuk pemberantasan buta aksara saya pernah membuat lagu. Gitu. Iya. Kalau lagu keroncong nggak? Belum. Kenapa? Belum mau dikeluarkan dulu nanti. Nanti akan ada project-nya. Bukan ada project, ada saatnya. Saya masih belum percaya diri. Oh, lagi-lagi ya. Seorang maestro musik keroncong masih ada. Sementara harusnya kan lebih pede gitu, ternyata enggak ya. Ini benar-benar orangnya tuh bijak loh. Kapan waktu saya harus eksis, kapan enggak gitu ya Mbak ya. Seperti itu. Mesti mempertimbangkan banyak hal. Masih banyak dalam melakukan sesuatu. Tapi kalau sampai sekarang masih produktif nggak sih Mbak untuk di musik keroncong sendiri? Misalkan show-nya masih ada, rekaman masih ada gitu? Harus gitu. Kalau dibilang rekaman harus harus ada karena itu suatu pertanggungjawaban kita kepada publik ya. Gitu. Kita kan
orang menilai kita gitu. Terus kalau tampil sekarang memang nggak seperti dulu ya, udah zamannya udah lain ya gitu. Tapi tetap saya masih diundang nyanyi gitu. Masih ya Mbak? Walaupun saya nggak sesering dulu gitu ya, nggak sesering dulu. Tapi kalau mamanya, tapi kan saya juga ngajar di pelatihan gitu, pelatihan sumber daya manusia. Biasanya selalu dipaksa untuk bukan dipaksa, Diminta, didaulat didaulat untuk menyanyi. menyanyi. Demikian pula kalau pas lagi di kelas gitu, di akhir pertemuan semester gitu biasanya Nyanyi. minta hadiah. Oh, minta hadiahnya nyanyi Iya. sebelum berpisah dengan Iya, dosen gitu. tercinta. Luar biasa ya. Mbak, sampai saat ini Mbak Unti masih menyanyi keroncong. Ada nggak lagu-lagu barunya Mbak Unti? Lagu baru saya ya. Tapi biasanya ini ya, itu udah beberapa tahun yang lalu ya. Setelah pandemi saya baru bikin video klip ya. Itu masih itu aja sih. Temat lagu baru biasanya lagu-lagu lama yang di versi sekarang aja. Oh gitu. Kalau yang lagu benar-benar baru dibawakan Mbak Belum ada. Oh belum. Boleh juga itu. Iya. Saya beri kesempatan kepada generasi muda ya. Generasi muda ya. Coba nanti. Coba nanti. Terima kasih udah dikasih masukan. Ide ya. Ide. Nah kalau di YouTube saya buka kan lagunya lagu lama semua. Betul. Atau mungkin saya lihat ini lagu lama tapi produksi baru gitu kan. Nah tapi untuk yang lagu baru benar-benar baru belum ya. Belum. Kita tunggu ya Mbak ya. Insya Allah. Nah sekarang saya pengen merimain salah satu lagu yang saya kenal dan saya sering banget dengar, dan ketika kemarin saya di sini saya bercerita, aku lagi belajar musik keroncong. Begitu saya nyanyi ternyata semua pada tahu, termasuk Pak Firman pada tahu. Saya pengen denger langsung dari yang punya lagu Di Bawah Sinar Bulan Purnama. Boleh dong Mbak? Di Bawah Sinar Bulan. Tapi jangan tidur ya. Oke. Di bawah sinar bulan purnama, air laut berkilauan, gitar berbunyi riang gembira, jauh malam dari petang. Udah lama, kebanyakan ketawa jadinya suaranya udah berubah. Empuknya ngalah-ngalahin spons ya. Empuk Ya banget. Allah, terima kasih. Masuk ke kuping, ke hati ini kok sopan, santun banget. Saking empuknya. Itu luar biasa ya Mbak. Itu tahun berapa Mbak membawakan lagu itu? Ya Allah, kalau nggak salah itu saya nyanyikan pada waktu saya masih ada dua versi ya. Yang pertama saya masih SMA, suara saya masih tinggi, masih nyampe nggak pakai falset. Terus yang kedua kali lagi itu di GNP, itu pada waktu saya 20 tahun yang lalu lah. 20 tahun yang lalu. Itu populer sekali lagu itu ya Pak? Iya, sampai sekarang masih. Sampai sekarang bahkan bukan peminat keroncong pun tahu lagu itu. Berarti kan luar biasa meledak lagu itu ya? Iya. Apakah Mbak SS ini dikenal gara-gara lagu itu kah? Enggak juga, itu kan penilaian masyarakat aja. Mereka kebetulan suka dengan lagu yang saya bawakan, sehingga mereka memilih itu. Gitu. Oh itu, tadi sebetulnya udah banyak sekali lagu yang diproduksi sama Mbak banyak. SS ya? Iya. Tapi itu beberapa. Salah satu yang melegenda gitu? Sepertinya menurut penilaian mereka lebih cocok dan lebih serak dengan lagu yang saya bawakan itu. Kenapa ya? Entah, saya nggak tahu. Saya pun gitu, begitu dengerin yang ini itu langsung kok enak gitu. Ngedengerin yang ini, wah ini keroncong berat nih gitu. Mungkin apa ya? Kalau saya bilang mungkin penjiwaannya dapat. Ya sebenarnya kalau nyanyi keroncong itu kan yang penting satu penjiwaan. Kalau jiwanya dapat, tentunya dibawakan dengan sangat baik dan orang bisa ikut ke arah alunan suara tersebut, menjadi tenang, menjadi lagu itu jadi indah karena kita menyanyikannya dengan penuh perasaan gitu. Jadi bersyukur dengan keadaan anak Indonesia ini, dengan sinar bulan purnama, dengan keindahan Indonesia gitu. Saya rasa itu mencerminkan Indonesia sekali sehingga saya bisa menyanyikan dengan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat gitu. Ya, sehingga mereka selalu
mengikuti lagu tersebut. Gitu ya, Mbak. Sepertinya itu. Karena begitu didengar langsung akrab dan mudah dihafal mungkin Betul, ya, karena iya. simpel ya liriknya Iya, ya. betul. Mungkin itu salah satunya. Nah, Mbak, salah satu kekaguman saya, apalagi biasanya seorang seniman itu kan, apalagi seperti Mbak Sundari Soekotjo ini kan sibuknya luar biasa, nyanyi ke sana kemari. Tapi di data saya, Mbak Unti ini menyelesaikan gelar doktoralnya. Bagi waktunya gimana di sela-sela kesibukannya itu? Tentu sangat sulit ya. Karena dari kecil itu hidup saya hanya sekolah, Sekolah? les, Hmm. latihan nyanyi dan tampil. Itu dari Oke. 10 tahun Dari 10 tahun. Ya. Oke. sampai saya selesai kuliah gitu. Mm-mm. Tapi saya punya cita-cita Mm-mm. ingin membahagiakan orang tua saya. Mm-mm. Di mana cita-cita saya adalah pengen satu jadi penyanyi. Oke. Saya pernah bilang sama bapak ibu saya ingin jadi penyanyi. Kedua, saya ingin jadi guru. Gitu. Tapi untuk yang kedua ini kok susah sekali. Karena saya punya beban sebagai penyanyi. Ketika saya masuk di lingkungan itu, pendidikan, orang menyangkanya ini si SS mau masuk dunia pendidikan ini mau cuma untuk cari nama atau memang pengen mencari ilmu. Gitu. Sehingga saya dikeber oleh dosen-dosen untuk apa? Untuk pengen tahu gitu loh. Akhirnya di situ saya mulai berpikir, sempat mau mundur maju, tapi bagi saya itu suatu tantangan. Akhirnya saya bisa berhasil dengan dorongan dari ayah saya. Oke. Sebenarnya saya sempat mau berhenti kuliah karena lingkungan tidak mendukung saya untuk kuliah gitu. Akhirnya bapak saya dicoba dulu, kan kamu cita-citanya pengen jadi guru, katanya gitu. Udah, itu tantangan buat kamu. Nanti kalau kamu nggak kuat, kamu baru bilang sama bapak, katanya gitu. Akhirnya saya lewat. Pertama saya di D3, dan saya lulus itu jadi umur saya 21 ya. Itu saya dikirim oleh kampus menjadi pegawai negeri. Oke. Pegawai negeri masih 80% waktu itu. Dikirim ke suatu sekolah namanya SMA 38. Nah, Oke. itu 21 tahun saya udah jadi guru mengajar seni musik, karena waktu itu saya kuliahnya seni musik kan di IKIP, Institut di IKIP. Keguruan ya, Dulu ada Jakarta. IKIP ya? Dulu IKIP Oh masih. iya, dulu ada IKIP. Terus udah gitu saya sempat mengajar sekitar 3-4 tahun. Saya menikah dan saya udah nggak ngajar lagi gitu karena ngurus anak. Ketika anak saya umur 10 tahun, saya mulai lagi tergelitik untuk pengen belajar lagi. Oke. Karena anak saya udah bisa ditinggal lah gitu loh. Oke. Akhirnya kuliah lagi, saya ngambil alih program S1 gitu. Walaupun banyak mata kuliah yang hangus, tapi saya bisa menyelesaikan dengan teman-teman yang sama-sama alumni itu ya, yang kepingin alih program itu ada 5 orang. Karena toleransi bersama-sama teman-teman, akhirnya kita tunggu-tungguan. Oke, 4 tahun deh, nggak apa-apa. Teman saya belum lulus, jangan lulus duluan. Akhirnya saya nunggu-nungguan. Akhirnya saya 4 tahun. Bisa dibayangkan betapa lamanya ya. Aduh, gitu. Teman sabar gitu loh. 4 tahun saya lulus. 4 tahun lulus S1 masih seni musik, tapi spesialisasi keroncong. Sudah gitu akhirnya lulus. Saya mau ditarik jadi dosen di situ, tapi lingkungan kampus tidak menerima musik keroncong masuk di situ gitu, mata kuliah keroncong. Oke, akhirnya saya berpikir saya mau beralih ke jurusan yang lain. Oke. Saya mendaftar di MMUGM Jogja. Ternyata masuk di ekonomi itu nggak gampang, dari jurusan seni musik ya. FPBS, Fakultas Bahasa Seni dan Musik ya, Bahasa dan Musik. Akhirnya setelah 3 kali saya tes di UGM itu, saya bisa lulus, tapi dengan perjuangan yang cukup berat gitu. Belajar statistik, matematika, segala pusing saya gitu. Tapi yang udahlah gitu, akhirnya lulus dan saya masuk di lingkungan yang luar biasa, di mana ternyata di satu kelas itu 28 orang, hanya saya sendiri yang Fakultas Bahasa dan Musik Seni. Oke. FPBS. Yang backgroundnya. Oke. FPBS. Udah gitu sampai profesornya sempat meragukan keberadaan saya. Kenapa Anda menyasar ke ekonomi gitu, profesornya. Terus akhirnya saya belajar. Ini saya bersyukur karena banyak
lingkungan-lingkungan teman-teman yang mendukung saya. Mhm. Saya banyak belajar dari mereka. Oke. Akhirnya di antara 28 mahasiswa, saya lulus duluan. Bukan karena pinter, Mm-mm. tapi karena setiap hari itu oleh anak saya, Intan ya, Mm-mm. diteleponin terus sampai disusuk ke kampus. Ibu kapan pulang? Dia nggak pulang-pulang karena kan saya kuliah malam ya. Oke. Akhirnya saya kuliah, saya ngambil eksekutif kuliah malam Mm-mm. sampai pagi juga saya ngambil kuliah Wah, gitu. luar Jadi biasa. masuk ngebut Oh. alih. So, akhirnya saya lulus duluan. Akhirnya saya minta izin teman-teman yang ngajarin saya, mohon maaf saya lulus duluan ya, saya bilang gitu. Mm-mm. Akhirnya saya lulus. Setelah itu mulai saya berubah. Akhirnya saya dari teman-teman lingkungan itu saya bikin kantor Oke. untuk mengenai berhubungan sama urusan kantor, mendapat kantor proyek-proyek di Pertamina, di tempat-tempat lain, pelatihan-pelatihan yang berhubungan sama manusia. Jadi menjadi pembicara di seni-seni budaya juga gitu. Nggak saya lupakan. Terus akhirnya saya kan cita-citanya pengen jadi guru. Iya. Ya, akhirnya saya gini, jadi dosen. Jadi dosen asik juga ya saya gitu. Oke, terus saya mulai mengajar. Di mana itu, Mbak? Waktu itu di UNJ. UNJ. UNJ saya mengajar gitu. Terus akhirnya sorry di universitas swasta ya. Oke. Gitu akhirnya saya ngajar sekian tahun. Terus saya terbersit lagi kepingin kuliah lagi karena saya pikir ilmu saya kecepatan ininya, lulus kecepatan nggak ada ilmu yang nempel gitu loh, saya gitu. Oke. Terus akhirnya saya kuliah lagi. Si ibu saya sampai bilang gini, kamu nggak salah, kamu kuliah terus, nggak capek kamu sekolah terus, akhirnya gitu. Terus akhirnya saya tetap kekeh gitu ya. Akhirnya saya bekerja dengan keluarga, bikin sebuah kantor keluarga. Saya serahkan kepada saudara-saudara saya untuk memanage itu. Saya kuliah lagi. Sementara karir nyanyi tetap jalan ya, Tetap Mbak, ya? nyanyi, ya tetap nyanyi. Orang kadang-kadang saya kuliah tuh saya pakai sanggul kok, Oh, Masya Allah. gitu. Pulang nyanyi. Mau nyanyi. Jadi pagi-pagi saya kuliah itu saya pakai sanggul, nggak apa-apa lah. Habis gimana gitu. Terus akhirnya selesai kuliah itu saya komitmen tetap mengajar, naik dikit dari guru jadi dosen gitu. Karena cita-cita saya itu. Karena menurut bapak saya pada waktu saya mau mundurkan diri di dunia pendidikan, beliau mengatakan katanya gini, "Nduk, jangan pernah tinggalin dunia pendidikan ya, Nduk," katanya gitu. Kamu tetap jadi guru. Pada waktu bapak saya masih ada, saya kan masih jadi guru, guru SMA. Karena kalau menjadi guru itu Nduk amal ilmu, Nduk. Berarti tangan kamu sudah satu di surga, katanya begitu, kata beliau gitu. Oh gitu ya Pak, iya. Terus kamu juga namamu harum, kata beliau gitu. Terus jadi contoh nanti kalau kamu sudah berkeluarga untuk anak-anakmu. Terus kalau yang kedua, Nduk, dunia nyanyi itu kan kamu itu bakat dari Tuhan yang seharusnya kamu bersyukur, talenta, nggak semua orang punya. Kamu tetap harus latihan terus dan kamu harus menjaga. Tapi ini ada usianya, ada umur tertentu yang dimana kamu nanti akan nggak bisa terus nyanyi, katanya gitu. Oleh karena itu dua-duanya harus jalan, Dok, katanya gitu. Oh ya Pak, jangan lupa ya itu pesan Bapak, katanya gitu. Jadi memang pertama pendidikan itu Bapak saya mengatakan Gitu ya. itu. Jadi sekarang ini misalnya sedang nggak, dunia menyanyi nggak seperti dulu lagi, nggak seramai dulu lagi, tapi saya masih ada kesibukan mengajar ya, dan kadang-kadang juga ada permintaan menjadi narasumber atau menjadi mentor di beberapa perusahaan-perusahaan untuk sebagai public speaking, untuk manajemen sumber daya manusia seperti itu. Gitu. Saya bersyukur. Jadi ternyata nurut orang tua tuh sangat luar biasa ya. Jadi harus nurut ya. Harus nurut orang tua. Nggak boleh ngebantah ya. Kalau Betul, dibilangin seperti ya. itu. Berarti memang orang tua zaman dulu ya memang harus seperti itu, kita ikutin memang benar ya. Betul. Efeknya iya. akan baik ke kita. Iya, betul. Nah, kalau anak-anak sekarang ngebantah, lihat azan tak. Berjaringan paling keras. Pasti paling kuat. Mantap. Lebih Nah, gitu. Mbak, balik lagi ke musik keroncong. Menjaga idealisme untuk melestarikan musik tradisional
di tengah gempuran industri modern, tentu kan bukan hal yang mudah ya. Ah, menurut Mbak Sundari Soekotjo sendiri, apa pengorbanan terbesar yang pernah Mbak Sundari rasakan demi menjaga eksistensi di dunia keroncong ini sehingga tetap hidup? Pengorbanan yang besar di dunia musik keroncong. Apa ya? Kan semuanya udah kecapean ya. Berarti nggak pernah berkorban besar. Pasti pernah dong. Ya, berkorban Iya. dalam arti saya sendiri harus terjun langsung. Mm-mm. Ya, seperti ingin membuat sebuah pertunjukan musik ya. Konser seperti itu. Nggak semudah itu untuk mendapatkan dukungan dari Oke. para sponsor. Oleh karena itu, saya terjun sendiri. Untuk Benar-benar turun tangan. turun tangan sendiri. Pada waktu hari beberapa jam sebelum malam mau konser, saya masih ketemu orang untuk supaya acara itu berjalan. Sponsor dan Sponsor. sebagainya ya. Dan Jadi lobby sendiri ya, Mbak? lobby sendiri dan dibantu teman-teman saya di belakang. Nggak bisa mereka, kalau kami yang ini nggak bisa, Mbak harus ikutan. Akhirnya saya ikut gitu, seperti itu. Dan ya sudahlah, dalam melaksanakan itu juga ada pengorbanan seperti ya harus berusaha dengan tabungan saya sendiri. Nggak apa-apa kalau misalnya belum tercapai target yang dapat dari sponsor, ya saya harus Nombok gitu, nggak apa-apa. Itu salah satu pengorbanan. Iya, itu nggak apa-apa lah, itu konsekuensi gitu. Jadi material, spiritual semua dicurahkan ya, Mbak ya. Seperti itu. Seperti itu perjuangannya Itu memang luar biasa. untuk hati para stakeholder itu memang agak susah-susah gampang gitu. Gampang. Karena musik keroncong ini nggak semudah musik-musik yang lain ya. Musik tradisional yang harus dilestarikan, tapi kepedulian para stakeholder terhadap musik keroncong ini agak sulit. Agak sedikit ya, agak Ya tipis. agak kurang perhatian gitu. Sehingga ya kita harus berjuang sendiri. Berjuang Gitu. lebih keras. Lebih keras gitu. Gitu. Luar biasa, boleh tepuk tangannya dong. Ilmu semua lo yang dibicarakan. Mbak, oke, sekarang kalau proyek terbarunya apa? Proyek terbarunya tadi sepertinya tergelitik untuk bikin seperti Mas seperti ini. Jadi gara-gara pertanyaan saya boleh juga nih ya proyek terbaru ya. Iya. Kita tunggu ya, Mbak ya. Insya Allah. Oke, luar biasa. Dan kita berharap segera rilis ya. Amin. Sebagai generasi lama saya menunggu-nunggu lagu keroncong terbaru dari Mbak Sundari Soekotjo dengan kolaborasi dengan generasi mudanya ya, Mbak ya. Amin. Terima kasih. Sometimes saya tuh rindu musik keroncong gitu. Dan tapi saya seneng karena ada di daerah Jakarta Selatan sana, itu yang tiap hari apa itu mereka latihan sebetulnya. Mereka latihan, kalau nggak salah di Duren 3 situ deh. Nah, mereka latihan, grup musik keroncong itu latihan, dan kita yang datang boleh ikut nyanyi, kemudian ngasihlah seikhlasnya gitu untuk kelangsungan mereka. Dan itu menyenangkan sekali. Kemarin-kemarin saya sempat ajak teman saya ke sana, tapi terakhir-terakhir saya cari info udah nggak ada. Ya kemana nih, kita libur dulu, sejak habis pandemi emang kita nggak jalan, hanya keterusan. Padahal pandemi udah lewat ya, Mbak. Iya. Sayang sekali. Nah, saya pengen cari-cari info tentang kegiatan aktivitas musik keroncong itu di mana, Mbak, untuk mendapatkan. Sekarang ini masih belum mulai lagi. Belum, emang Iya, belum bisa mulai ya lagi. untuk didapat info-info itu Iya. belum ada ya. Ya semoga kedepannya akan semakin membaik ya. Dan setiap para pencinta musik keroncong seperti Mas gitu yang ingin tahu kayak keroncong kayak apa seperti itu, bisa menikmati musik keroncong kembali. Oh gitu ya. So jangan lupa mungkin untuk info-info mendatang silahkan follow Instagramnya Mbak Sundari Soekotjo. Alamatnya di @Sundari Soekotjo. Iya, Sundari Soekotjo. Instagram. Iya, Kemudian yayasan keroncongnya di Yakin. Yayasan _keroncong Indonesia. _id. Oke, produser saya lebih Iya. hafal. Dia generasi muda loh, Mbak. Iya. Oke, Mbak, asik banget ngobrol sama dirimu. Thank you Makasih. banget. Iya. Anyway, awet muda ya. Alhamdulillah. Resepnya apa? Resepnya mau tahu? Nggak ada yang berubah loh. Kepingin bisa awet muda. Nyanyi keroncong. Oh. Bukan operasi bukan ya? Enggak, belum enggak. Takut saya nanti orang nggak kenal muka saya lagi. Kalau Hani keroncong bikin awet muda ya, Mbak?
Sepertinya begitu. Tapi kadang ada yang bilang kok alun-alun banget gak nyampe-nyampe gitu. Masa sih? Kalau saya latihan ya gitu loh Mbak, kayaknya kok alon banget ya, nggak nyampe-nyampe. Justru itu yang seninya di situ, musik Seninya di situ keroncong. ya. Iya, itu bisa terapi kejiwaan untuk menjadi sabar, rileks, tenang gitu. Gitu ya Mbak ya. Iya. Oh luar biasa. Ingat ya guys, jadi kalau mau awet muda seperti Mbak Sundari Soekotjo, rajin-rajin nyanyi keroncong ya. Oke Mbak, saya pengen main-main. Tadi udah ngobrol serius ya. Saya punya 7 kata yang kalau saya ucapkan satu kata, apa yang ada di benak Mbak Sundari Soekotjo langsung keluarkan. Oke? Aduh, deg-degan, Siap ya? Siap ya Mbak? Apa? Keroncong. Keroncong sangat Indonesia sekali. Indonesia. Indonesia. Duka. Duka lara, Kertas. kertas putih, Roti. roti sobek, Tidur. lelap, Senang. dan duka. Rumput. Laut. Oke, siap. Kita Artinya apa? Artinya ya kita Ya Allah. bedah satu-satu. Oh. Tadi saya jawab kan. Iya, iya. Sekarang kita bedah. Keroncong Indonesia. Keroncong emang identik dengan Indonesia. Iya. Keroncong asli Indonesia. Di negara lain nggak ada ya Mbak? Nggak ada. Hanya Hanya di Indonesia. Mungkin yang memainkan musik keroncong di negara tetangga ada karena Ada. satu rumpun. Oke, di Malaysia Tapi juga ada ya? aslinya ya Indonesia. Oh, emang lahir di Indonesia. Dan penyanyi-penyanyi keroncong legendaris juga di Indonesia. Iya. Ya. Maestronya ada di sini ya. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan dong. Asik. Kalau duka tadi Lara, Mbak pernah berduka nggak selama berkarir selama 50 tahun di musik keroncong? Iya, namanya manusia hidup. Pasti ada dukanya, ada laranya gitu. Ada senang, ada susah gitu. Nggak apa-apa, itu nikmatin aja. Itu nikmatin aja. Itu namanya adalah hidup. merupakan suatu tantangan dalam kehidupan. Dalam kehidupan. Tidak membuat kita menjadi jatuh atau kita menjadi nggak mau tiarap gitu, tapi kita harus kejar, itu harus kita capai apa yang kita inginkan. Jadi gitu. naik turun itu biasa. Iya. Kalau kertas tadi dibilang putih. Emang nggak ada kertas lain? Kenapa setiap kertas harus putih? Intinya dalam memandang kehidupan ini kita harus bersih. Itu menurut saya. Gitu ya. Jadi berbuat baik juga harus yang sesuai dengan hati nurani kita. Beranggapan kepada orang meskipun orang tersebut nggak baik untuk kita, meskipun orang itu juga memandang kita nggak suka, kita harus menunjukkan rasa yang hormat, rasa kasih juga kepada dia supaya dia sadar bahwa itu nggak baik yang mereka lakukan dengan seperti itu gitu. Jadi hati kita tuh harus bersih, harus putih gitu. Filosofinya seperti Mungkin tuh jangan bikin awet muda juga itu. benar. Kita menerima apa adanya tapi Adanya. sesuai dengan hati nurani kita gitu aja. Gitu ya. Iya. Kalau kemarin kita juga sempat kedatangan legend penyanyi R&B Indonesia Mbak Imaniar. Dia bilang satu komplain satu kerutan muncul. Jadi jangan pernah komplain. Betul. Bener ya. Mbak Imaniar juga awet muda loh Mbak. Padahal udah 50 hampir 60 ya, 50 berapa gitu. Katanya dan awet muda dan tetap cantik. Saya tanya seperti itu. Jadi lebih baik selalu bersyukur. Iya, Benar bersyukur. ya, Mbak, ya? Iya itu. Jadi Mbak Sundari Soekotjo juga selalu bersyukur. Selalu nggak pernah bersyukur. komplain. Enggak lah. Pernah gitu. marah? Sekali-kali marah, udah bisa belajar marah. Oh gitu. Karena Kalau dulu nggak bisa. kalau dulu selalu dipendam di hati, tapi setelah menjalani kehidupan ini ternyata harus ada sekali-kali, ya. Oh gitu. Seperti ketika saya mengajar depan kelas, tiba-tiba murid saya tertawa, nggak ada apa-apa, niat laptop, saya tegur, kenapa Anda tertawa? Saya bilang gitu. Ada yang lucu? Saya bilang, padahal saya di kelas dikenal oleh mahasiswa saya adalah dosen yang sering dekat dengan mereka. Oke. Dan mereka selalu menilai saya dosen favorit mereka. Tapi saya memang dekat dengan mereka. Tapi suatu ketika saya akan menunjukkan pada mereka kedisiplinan dan kebenaran dalam bersikap. Gitu. Akhirnya dia minta maaf. Maaf Bu, tadi saya melihat itu. Oke, jangan lakukan seperti itu. Hargai saya sebagai dosen Anda, hargai teman-teman Anda yang sedang belajar sama-sama. Gitu. Ternyata itu kan bukan curahan untuk marah, tapi introspeksi diri, teguran kepada mereka. Gitu. Ya, tetap kalau bagaimanapun kamu harus diingatkan, kamu ada di track yang benar, gitu ya Mbak ya. Jadi itu bukan amarah ya, betul. Lebih ke mengingatkan, tapi agak tegas.
marah juga. Jujur. Marah juga. Sekali marah mereka langsung diam semua. Terlambat sekian menit gitu, terus saya masuk kelas. Oke, baru separuh datang. Akhirnya saya tunggu sampai setengah jam nggak datang. Saya keluar dari kelas. Saya nggak mau masuk kelas lagi. Oke. Bu, tadi kami sholat, kami makan siang, tadi habis ujian gitu. Kenapa kalian nggak bilang? Harusnya kan kalian bilang. Kasih tahu dulu, Bu, jam segini, gini. Kalau mama kalian bilang, kita sama-sama atur waktunya. Jam 2 aja ya Bu, ya masuk, jangan setengah 2. Kami mau istirahat dulu. Bisa kan? Iya Bu, ampun Bu, nggak lagi. Besok lagi pertemuan lagi, satu kelas penuh. Udah datang semua. Jadi sebetulnya kalau orang baik itu kalau marah lebih gawat sebenarnya. Ya, betul. Lebih serem. Lebih seru. Oke, tadi roti tadi bilangnya Apa? Sobek. sobek, roti sobek tuh ya Mbak ya. Enak ya Mbak ya. Karena saya melihat ibu saya tuh hobinya dulu waktu masih mudanya senangnya Makannya roti sobek. roti sobek. Iya, jadi saya melihatnya selalu roti itu berhubungan sama sobek, dan saya kurang begitu biasa aja kalau dengan roti. Kalau gitu. pingin saya baru mau, kalau enggak ya enggak gitu. Nah, kalau tidur tadi bilangnya Apa tuh? apa tadi tidur? Lelap. Iya. Kalau Artinya tidur lelap ya. Itu iklan jamu. Enggak. Sebenarnya saya kepingin seperti itu. Oke. Saya dari kecil diajarkan bapak saya, kalau orang Jawa katanya kalau tidur di atas jam 12 karena itu kayak tirakat gitu. Oh, tirakat. Untuk menjaga seandainya ada apa-apa, Oke. kita masih siaga gitu. Tapi menurut saya kalau penelitian sekarang kan enggak. Tidur jam 9, jam 8 itu katanya bagus untuk liver gitu. Tapi saya tetap sampai sekarang belum bisa seperti itu karena sudah ada dari pertamanya diajarkan seperti itu. Jadi di atas jam 12. Kepingin seperti itu. Itu saya bisa tidur lelap sebelum jam 12 kalau kurang sehat. Kalau capek sekali gitu, tapi jarang sekali. Jarang Gitu. sekali ya. Sudah terbiasa. Kan biasanya kan jam 12 tidur, nanti agak malam lagi masih menghadap kepada Tuhan untuk sholat tahajud seperti itu gitu. Jadi itu sudah suatu hal yang rutin. Habit ya. Oke. Gitu. Nah, kalau senang tadi bilangnya apa Mbak tadi Apa senang? ya? Senang apa? Bahagia ya? Apa sih tadi jawabnya? Pas. Oke. Kalau rumput tadi bilangnya apa? Lupa juga. Ayo. Yes, nggak apa-apa. Mbak, satu lagi untuk menjaga suara Mbak. Sundari Soekotjo dari dulu sampai sekarang beningnya tetap, merdunya tetap. Ada resep khusus nggak sih? Katanya kan kalau penyanyi sekarang banyak yang makan jahe, kencur segala macam, pakai begitu-begitu nggak sih? Biasa aja. Cuma pada waktu menjaga tampil apabila ingin menyanyi ya, saya mengurangi goreng-gorengan dan mengurangi banyak makan seperti itu karena berpengaruh dengan suara saya gitu. Tapi tetap harus intinya harus tetap latihan, banyak latihan gitu aja. Karena kan semakin umur kita kesini, semakin power kita udah nggak seperti dulu lagi. Menurun ya? Iya, sudah menurun. Gitu. Nafas juga menurun ya Mbak ya? Iya, seperti itu. Jadi harus benar-benar jaga supaya tampil masih bisa bertanggung jawab terhadap penampilan kita itu aja. Gitu ya. Tapi latihan tetap rutin ya Mbak ya? Sampai latihan rutin enggak juga, kalau mau tampil baru latihan dengan teman-teman ya. Tapi renggang-renggang tetap iya, karena Humming menjaga gitu ya? humming ya, nyanyi sendiri. Artinya latihan sambil menghibur diri sendiri. Oh, gitu ya Mbak ya. Gitu. Oke, sebetulnya saya pengen ngobrol banyak lagi, masih banyak lagi yang ingin saya tanyakan. Tapi durasi Begitu. kita sampai saat ini. Tapi next, kalau kita pengen Mbak Sundari Soekotjo hadir di sini, masih berkenan gak sih Mbak? Dengan senang hati saya akan menyiapkan waktu. Terima kasih. Oke, Sobat Mata, satu pertanyaan. Berarti Mbak Sundari Soekotjo ini kalau ditanya, Mbak Sundari Soekotjo ini lebih senang dibilang ibu dosen, ibu rumah tangga, atau seorang penyanyi? Seorang ibu rumah tangga yang menjadi dosen dan pinter nyanyi. Dan pinter nyanyi. Oke, ya fix, mantap. Mbak Sundari Soekotjo atau Ibu Sundari Soekotjo adalah seorang ibu rumah tangga yang juga mempunyai profesi sebagai dosen dan pintar menyanyi ya. Oke. Itu dia obrolan kita sama legenda musik keroncong Indonesia, Maestro
musik keroncong Indonesia. Dan kita berharap apa yang kita berbincangkan hari ini memberikan inspirasi terbaik untuk Sobat Mantap di rumah. Oke, kiranya cukup perjumpaan kita hari ini. Saya Mas Rere dan Saya Sundari Sekocok. Gak Kuku. Au, au. Sampai jumpa.